Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, puji syukur kehadirat Allah karena atas nikmat iman dan sehatnya pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa bermajelis, bisa bermuajahah, saling bertatap muka dalam kondisi sehat walafiat di Jumat perdana di tahun 2023 Miladiah. Salawat dan salam marilah tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di majelis ini termasuk ke dalam umat beliau yang mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin. Hadirin jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran di dalamnya mengandung banyak kisah, atau dalam surat ada satu surat tertentu yang disebut surat Al-Qasas yang isinya adalah kisah-kisah dari umat-umat terdahulu, yang salah satunya adalah kisah dari Bani Israel. Sangat istimewa karena selain disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran di banyak ayat, dan Bani Israel ini juga memiliki ibroh dari kisahnya, memiliki ibroh yang bisa kita jadikan sebagai istilahnya mungkin pengetahuan bagi kita untuk menjalani kehidupan kita, khususnya dalam kehidupan era modern saat ini. Bani Israel ini, ya, kita tahu selepas kepemimpinan Nabi Musa alaihissalam kembali menjadi umat yang terkatung-katung dan kembali menjadi atau bangsa yang terjajah. Ya. Setelah diselamatkan oleh Nabi Musa alaihissalam dari kediktatoran Firaun, ya, para tetua-tetua atau pemimpin dari Bani Israel ini memohon kepada para nabinya, karena kita tahu Bani Israel ini dipimpin oleh banyak nabi dan juga ada juga yang digelari sebagai raja. Bani Israel ini dikisahkan di surat Al-Baqarah ayat 246. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, alam tara ilal mala min bani Israila min ba'di Musa idh qalu li banihi di nabi lahum ba'at lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tahukah kamu setelah Musa wafat, para membuka Bani Israel berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah raja untuk kami, niscaya kami berperang di jalan Allah. Jadi sempat ada satu cuplikan dalam sejarah, satu kutipan dalam sejarah bahwasanya sepeninggal Nabi Musa ini, para pemimpin atau tetua-tetua Bani Israel ini minta kepada nabinya agar diturunkan nabi sekaligus raja, sekaligus pemimpin bagi mereka. Nah, nabi ini kemudian menjawab bahwasanya qala hal asaitum in kutiba alaikum. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Nabi mereka berkata, jangan-jangan ketika diwajibkan berperang atas kamu tidak akan berperang. Jadi hanya pura-pura permintaan dari orang-orang Bani Israel ini sudah bisa ditebak.
Dijawablah orang-orang Bani Israel atau tetua-tetua Bani Israel, qalu wa ma lana ala tuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mereka menjawab, mengapa kami tidak berperang di jalan Allah sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan dijauhkan dari anak-anak kami. Diminta bahwasanya orang-orang Bani Israel ini ingin ada pemimpin dari mereka sepeninggal Nabi Musa ini untuk dijadikan sebagai panutan, sebagai teladan, sebagai raja. Ya, kalau bahasa kita saat ini mungkin sebagai Pak RT, Pak RW, mungkin Pak Lurah ataupun presiden dan sebagainya. Nah, kemudian di ayat berikutnya Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malikan. Dan Nabi mereka berkata, sesungguhnya Allah telah mengangkat Tolut menjadi raja kalian. Orang-orang Bani Israel tadi yang minta supaya ada pemimpin di antara pemimpin pengganti Nabi Musa ini, kemudian berkata, qalu anna tikunna lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'ata minal mal. Mereka berkata bahwasanya bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami sedangkan kami lebih berhak daripada dia dan dia tidak dikaruniai kekayaan yang banyak. Kemudian sang Nabi berkata, qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah telah memilih Talut, maksud ini menjadi raja dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik pada Talut. Hadirin jamaah Jumaah Allah, ada satu ibrah bahwasanya orang-orang Bani Israel ini atau hikmah yang bisa kita ambil dari dua ayat ini, orang-orang Bani Israel ini ternyata suka bukan melupakan janji, mungkin bermuka dua, mencirikan ciri-ciri orang munafik yang awalnya meminta supaya diberikan pemimpin di antara mereka. Justru ketika diberi oleh Allah, ini loh pemimpin yang paling baik karena dia memiliki kelebihan ilmu dan juga kelebihan fisik. Bastatan fil ilmi wal jism, diberikan kelebihan ilmu dan fisik atau diberikan kelebihan kesamaptaan. Namun ketika diberikan atau disodorkan ini loh Talut yang akan nanti melawan Goliat, yang akan melawan Jalut, akan membebaskan kalian. Nah, dikatakan malah Talut ini hanya, mohon maaf, rakyat biasa. Ya, apa beda? Tidak memiliki kelebihan seperti disebutkan di ayat 247 tadi, bahwasanya kami itu lebih berhak. Ya, kami golongan Bani Israel. Mungkin kalau bahasa kita, kami orang-orang ningrat, kami orang-orang bergelar S2, S3, profesor dan sebagainya lebih berhak daripada si fulan. Dan juga si fulan ini tidak orang kaya. Dia disebutkan di ayat 247, Talut ini adalah orang yang tidak punya kekayaan. Nah, berarti mencirikan bahwasanya orang-orang Bani Israel ini satu, dia adalah feodalistik, melihat bahwasanya kelebihan seorang manusia dilihat dari dua sisi. Satu, dia harus orang kaya. Yang kedua, dia juga orang yang punya kelebihan. Dia orang kaya dan dia juga berasal dari golongan tertentu. Kalau panjenengan atau saya mungkin yang berdiri di mimbar ini cuma rakyat jelata, mungkin kerjaannya hanya di pinggir jalan dan sebagainya, tidak punya kekayaan, tidak ada nasab dari golongan tertentu. Nah, kalau dalam kriteria orang-orang Bani Israel ini, jangan harap Anda jadi pemimpin. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 249. Ketika Talut ini dijadikan pemimpin oleh orang-orang Bani Israel, dites seberapa jujur, seberapa ikhlas, seberapa setia Bani Israel ini kepada pemimpinnya. Disebutkan di ayat 249, Falamma fasala Talutu bil junudi. Talut membawa pasukannya, orang-orang Bani Israel tadi, ketika akan menghadapi Goliat, menghadapi Jalut. Qala innallaha
mubtalikum bin nahar faman syariba minhu falaisa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man iqtarafa ghurfatan biyadi. Allah akan menjanjikan, Allah akan memuji kalian dengan sebuah sungai. Jadi ketika akan dihadapkan orang-orang Bani Israil ini akan dihadapkan kepada Jalut dan pasukannya, diuji oleh Allah seberapa jujur, seberapa beriman, seberapa setia orang-orang Bani Israil yang tadi katanya minta pemimpin. Nah, diuji ketika melewati sebuah sungai. Dikatakan oleh Talut, kalau kalian meminum air sungai ini, meminum itu dalam artian meminum menggunakan gelas atau mungkin meminum dalam jumlah yang banyak, maka kalian tidak bisa atau bukan menjadi pengikutku lagi. Namun jika kalian hanya meminum seteguk, maksudnya di sini adalah mungkin menggunakan tangan karena apa istilahnya mungkin tidak meminum secara banyak, tidak seperti gelonggongan mungkin istilah semacam itu, hanya mengambil dengan tangan kemudian memasukkan ke dalam kerongkongan hanya untuk membasahi saja, maka dia berhak menjadi pengikutku untuk kemudian berlanjut menghadapi Goliat, menghadapi Jalut. Falamma jawadahu huwa walladzina amanu ma'ah qalu la taqata lana al-yawma bijalut wa junudi qala alladzina yadhunnuna annahum mulkullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'as sabirin. Ketika Talut bersama orang-orang beriman menyeberangi sungai, ternyata orang-orang Bani Israil yang tadi mungkin cuma lip service, yang mungkin cuma hanya janji-janji manis, dikatakan atau di dalam terjemahan ayat 249, orang-orang Bani Israil tadi, kami tidak kuat lagi melawan Jalut dan pasukannya. Dalam artian orang-orang Bani Israil ini adalah kalah sebelum perang, ya, atau mungkin istilahnya bermental tempe, ayam sayur, ya. Baru diuji dengan sungai saja ternyata banyak yang rontok, banyak yang imannya kemudian tergadaikan hanya karena melihat kenikmatan dari atau kesegaran dari air sungai tadi. Betapa banyak kelompok kecil yang mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hadirin jamaah Jumat Allah, 3 ayat ini saja yang ingin khotib sampaikan, bahwasanya ketika kita dihadapkan mungkin ada pilihan-pilihan, bahwasanya di kampung kita atau di tempat kerja kita harus dipilih seorang yang menjadi pemimpin bagi tempat kerja kita, instansi kita, mungkin kampung kita juga, maka pilihlah, maka carilah, maka mungkin istilahnya fit and proper test lah. Pemimpin ini seperti Talut, dia diberikan bastotan fil ilmi wal jism, diberikan kelebihan ilmu dan kesamaptaan fisik, atau dalam surat Al-Qasas ayat 26 juga disebutkan bahwasanya inna khairal man istajartal qawiyul amin. Kalau diterjemahkan, pilihlah, carilah pegawai, carilah ajudan, atau mungkin bisa juga diterjemahkan sebagai carilah pemimpin yang, atau sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik pasukan, inna khairal man istajartal qawiyul amin, dia yang kuat fisiknya dan juga dia amanah. Tentu masih banyak kriteria yang harus kita uji kepada siapa yang ingin menjadi pemimpin di antara kita, menjadi mungkin kepala bagian di tempat kerja kita. Nah, ini adalah satu kutipan dalam sejarah yang perlu kita jadikan bekal mungkin 1 tahun ke depan, karena mendekati sebuah momentum hajatan nasional. Setidaknya kisah ini bisa menjadi bekal bagi kita. Dan juga jemaah-jemaah Allah, jangan sampai lupa kriteria seorang pemimpin bukan dilihat dari nasab, bukan dilihat dari kemudian dia kaya atau tidak. Jangan menjadi feodal, jangan menjadi oligarkis seperti orang-orang Bani Israil. Khalifah Umar bin Khattab sewaktu menjelang akhir kepemimpinannya, ada sahabat yang kemudian apa istilahnya mungkin mendorong-dorong agar Abdullah ibnu Umar, putranya, akan jadi pemimpin, the next leader, pengganti bapaknya. Tapi oleh bapaknya Umar bin Khattab
Kalau diterjemahkan secara singkat, hanya cukup satu Umar menjadi pemimpin. Maksudnya adalah jangan kemudian hanya karena hubungan nasab, hubungan darah, bapaknya presiden, kemudian anaknya presiden, bapaknya jenderal, anaknya jenderal, tidak. Lihat orang dari kompetensinya dan lihat orang dari kesamaptaannya, lihat orang dari ilmu pengetahuannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.